Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah wa syukurillah fa bi ni'matihi tatimmu shalihah. Tentunya puji serta syukur layak untuk kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati Rabbul Alamin atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga di waktu pagi yang berkah ini masih bisa melangkahkan kaki ke tempat yang paling dicintai oleh Allah untuk talabul ilmi tafaqquh fiddin, merupakan wasilah mendekatkan diri kepada Allah dan wasilah untuk memudahkan kita insyaallah masuk surganya. Amin ya rabbal alamin. Butuh perjuangan ya Pak, pengorbanan apapun itu insyaallah. Tadi malam pulang cukup larut juga ya setelah ngisi kajian itu. Kemudian selesai salat subuh, biasa mungkin karena ada hak badan yang belum terpenuhi, tidur. Masyaallah. Barusan diingatkan oleh istri, ini perjuangannya harus dilawan. Walaupun masih kantuk juga harus segera karena ada orang yang meminta nasihat, maka kita wajib untuk menyampaikan nasihat itu. Dan tentu motivasi yang terbesar adalah keridhaan yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk urusan akhirat memang Pak, Masya Allah perjuangannya harus lebih berat. Karena antusiasme kaum muslimin dan muslimat, wabil khusus untuk bekal akhirat itu lebih kebanyakan kurang lah semangatnya ya. Beda barusan saya lewat di pasar tumpah Mayang. Kalau untuk urusan dunia rata-rata orang semangat, bahkan bisa jadi berlipat-lipat semangatnya. Ada yang sabar nunggu dagangannya dari jam 3 sore sampai jam 9 malam. Allahu alam. Ya sholat mungkin sholat, tapi ya sholatnya juga kadang-kadang yang seperti itulah faktanya. Bahkan ada yang berani mengorbankan sholatnya. Pernah saya ngobrol sama supir angkot, kebetulan masih sepupu gitu. Cing ai didinya sapoe jemput teh nepikeun ka asar teh sabaraha tah punya keuntungan teh nya lumayan deh Ustad cenah. Sesa makan, sesa rokok ari 60.000 mah. Ya Allah, dari pagi sampai sore, sampai dia sendiri ngaku nggak sempat sholat lohor dan salat asar. Ya Allah ya Rabbi ya. Ada orang yang dalam keadaan bulan Ramadan, bulan berkah ya. Ya Allah, dicurah rumpahkan dan dilipat gandakan setiap amal bani Adam, masih nggak tertarik dengan urusan akhirat itu. Entah apa ya. Mungkin karena kelemahan iman dan memang kurangnya ilmu. Makanya kita harus ilmu itu didahulukan sebelum beramal agar dengan ilmu itu biasanya motivasinya naik. Kemarin saya dengan membawa jamaah 40 orang itu rata-rata motivasi mereka berangkat umroh untuk ke Masjidil Haram itu ilmunya udah paham bahwa illal masjidil haram wa salat fi masjidil haram mi'ati alafin afdalu min siwah.
Kecuali di Masjidil Haram, kata Rasulullah, kalau di masjidku 1000 kali lebih baik dibanding dengan masjid lain. Di Masjidil Haram, yaitu di Mekah, 100.000 lebih baik dibanding dengan masjid yang lain. Ilmu sudah merasuk ke dalam otak, kemudian diyakini dengan hati. Semangat Pak, wah kabar lamun orang teu salat mah, hayu keur lemah oge, keur dina kaayaan capek jauh Pak masjid. Dari sini mungkin sampai ke Samsat gitu ya, jalan kakinya itu hampir 600 meter. Tapi karena motivasinya ilmu, sehingga semangat untuk mendatangi Masjidil Haram agar kita punya tabungan pahala kelak di akhirat. Untuk meraih kebahagiaan dunia, banyak orang yang rela berkorban. Ya, apalagi untuk urusan akhirat. Ya Allah, wa fi dzalika falyatana fasil mutanafisun. Dan untuk urusan akhirat, untuk urusan ridho Allah, untuk urusan surga, falyatana fasil mutanafisun. Hendaklah kita ya tanafas, berlomba-lomba dong untuk meraihnya ya. Da urang mah di dunia mah paling lami genep 10, genep 5. Demi Allah, wak saya kemarin meninggal, ada yang mungkin sekitar seminggu sebelum Ramadan. Ini kalau Allah memberi kesempatan sekarang di alam barzah, apa yang kamu inginkan? Pasti wak saya bilang, saya ingin kembali ke dunia, bukannya kangen untuk bertemu dengan anak istri gitu. Walaupun sekarang sudah lewat hampir 3 minggu, pasti ia akan mengatakan, ya Allah beri kesempatan agar bisa bertemu dengan Ramadan. Ramadan ini bulan spesial Pak, ya Allah. Jangan sampai disia-siakan. Banyak orang yang ingin kembali lagi ke alam dunia. Itu diceritakan oleh Rasulullah. Bagaimana kerinduan mereka untuk bertemu dengan Ramadan. Kenapa sih rindu? Karena bulan suci Ramadan ini menentukan sekali kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya pernah Rasulullah menyampaikan sendiri. Ada 2 orang sahabat baru masuk Islam tahun pertama, 2. Kemudian berjihad di jalan Allah. Coba bayangkan, ilmu baru sedikit, diberi motivasi tentang bagaimana keutamaan jihad, masuk surga tanpa dihisab, masuk langsung ke dalam hatinya. Totalitas dia mengorbankan nyawanya. Tahun pertama kemu'alapan kedua sahabat ini meninggal sahabat yang pertama, Masya Allah. Kemudian tahun kedua meninggal sahabat yang kedua. Lalu kemudian kedua sahabat ini mampir di mimpinya Rasulullah, di mimpinya Abu Thalhah bin Ubaidillah. Lalu Abu Thalhah bin Ubaidillah itu melihat di dalam mimpinya 2 sahabat ini memang masuk surga tanpa dihisab. Tapi yang aneh, kenapa sahabat yang meninggal di tahun kedua, Masya Allah, kok lebih dulu masuk surga? Terus baru setelah jarak yang begitu lama, sahabat yang pertama, yang tahun pertama masuk surga. Ditanyakan, ya Rasulullah, saya bermimpi dengan 2 sahabat, tapi kenapa mereka ini berjihad di jalan Allah, meninggal dalam keadaan syahid, tapi kenapa sahabat yang di tahun kedua lebih dulu masuk surga? Rasulullah mengatakan, kenapa kamu mesti heran wahai Abu Thalhah? Bukankah sahabat yang meninggal di tahun kedua itu dia sempat untuk bertemu dengan Ramadan. Dia sempat berpuasa sebulan. Dia sempat kemudian menyempurnakan puasanya 6 hari di bulan Syawal. Sempat menghatamkan Quran. Dia sempat kemudian tarawih selama sebulan. Dan dia sempat menangis di penghujung Ramadan. Mengakui dosa-dosanya. Masya Allah Bu, 1 kali Ramadan saja itu menentukan posisi seorang hamba di hadapan Allah. Bahkan derajat seorang hamba di hadapan Allah. Bahkan kemuliaan seorang hamba. Makanya tema kita kan kemuliaan sepadan dengan pengorbanan. Pengorbanannya ini mesti Masya Allah berjihad, setelah itu kemudian setelah berjihad karena belum takdirnya meninggal, dia diberi kesempatan untuk menunggu terus, rindu ingin bertemu Ramadan. Hayang nyobian kumaha raosna itu sasi Ramadan, namanya juga baru mu'alaf.
kemudian dipertemukan dengan Ramadan. Wallahi apalagi kalau dengan izin Allah kita bertemu dengan Ramadan beberapa kali, tong disia-siakan, lebar atuh, lebar. Ya Allah, sahabat merindunya 6 bulan Pak. Ayo orang sabara dinten rinduna, boro-boro saur ibu teh Ustad boro-boro rindu kalau kejangar nu aya. Nah kunaon jangar? Eta dingana tagline harga-harga menjelang Ramadan naraek stres ke sagala naik cenah. Bu, teka peser hayamnya. Yo pesere huluna atuh Bu nya. Teka peser huluna, pesere cekerna. Teka peser wae nya tos setikotok teh dipaisna meni susah-susah teuing. Tong rungsinya harusnya sikapi dengan keimanan. Man shoma ramadana imanan. Dengan keimanan itu kita yakin ini tabungan yang paling besar bagi kita nanti kelak di akhirat. Urang teh butuh ieu teh Pak. Nya kudunya ge nu cantang tuh untung tinggal nikeun kahapot-hapotan jalmi berkorban hanya untuk mendapatkan kemuliaan, katakanlah kebahagiaan di dunia. Rumah yang tidak seberapa luas kuat kebebeakan dugu lupet nyawa ini tina kayaan poek balik deui poek bari jeung anggar hutang teu lunas. Eta tinggal untuk urusan dunia, untuk dapat nyicil motor saja kuat bebeakan eta, padahal motorna teu sabaraha hargana, dipikeun ke Ustad 3 tahun can beres. Masa untuk akhirat yang pintunya saja, pintu surga itu Masya Allah sepanjang perjalanan 40 tahun di dunia. Kantos lempangan ibu 40 tahun. Ya Allah ya Rabbi, itu pintunya. Ya, belum istananya. Kalau bahasa hadis mah khoemah. Khoemah itu tong diartikeun kemah. Da ibu mah sok ngartikeun kemah teh di ranca upasnya. Khoemah itu istananya saja 60 mil panjangnya. Ya Allah, mil kalau ukuran jarak itu berapa kilo gitu ya. Itu khoemahnya, istananya. Dan batu bata nah orang mau ku batu teas buka di mana pada larang gitu ngadama masjid itu Mas Anis batu natina emas hebel natina perak soal adukanana natina jafaron kemudian keramik natina mutiara manyan tadi perjuangkeun ya Bu ibu mau merjuangkeun ya Allah tadi diajak nu sanesna ngaos merjuangkeun merik ieu mutiara ini teh ngawas teh urang teh merjuangkeun eta wallahi idza jaa ramadan futihat abwaabul jannah apabila datang bulan Ramadan dibuka pintu-pintu surga. Syekh Utsaimin Fauzan bin Fauzan Syekh Al-Khamis beliau menyampaikan memang spesial Ramadan mah sebab selama 11 bulan teh ditutup Pak pantau-pantau surga khususon Ramadan dibuka cing patarosana aya seberiji pantau surga tuh Bapak Mai panto mikomol apal nya aya opat dari pantau surga teu apal aya seberiji sebetulnya surga itu pintunya pintu-pintu surga itu ada 8 aya anu spesialis ahli salat para DKM mudah-mudahan termasuk yang akan masuk melalui pintu ahli salat maunya DKM tara ka masjid DKM harus terdepan ke masjid ya. Salat yang seperti apa? Ya salat 5 waktu dong berjamaah ya kalau laki-laki. Kalau perempuan yang penting menepati waktunya gitu, tidak boleh molor. Kemudian ada pintu spesialis sedekah. Di masjid ini ya ibu jangan sampai luput dari ngasih futur ya. Man fattara sha'iman fakana lahu ajru sha'im min ghairi alayankus. Barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa dia mendapatkan pahala dari yang berpuasa itu tanpa dikurangi sedikit pun. Ya Bu, harus daftar untuk ngisi takjil. Enggak usah di Masjid Riyadul saja, ada Masjid Al-Isra dan masjid yang lainnya. Ini insya Allah masuk melalui pintu sedekah, ada pintu jihad, ada pintu ashabul yamin, selalu berbuat kebaikan dengan tangan kanannya. Ada pintu orang tua, khusus orang tua kita al-walid ausati abwabil jannah, bahwa orang tua kita itu pintu tengahnya surga. Kemudian ada pintu saum, inna fil jannati baban, ya. Yuqalu lahu aina saimun fayadkhuluna min hadzal bab yusamma ar-rayyan. Sesungguhnya di surga itu ada pintu-pintu, tapi kemudian ada yang disebut pintu ar-rayyan. Dikatakan aina saimun, mana orang yang rajin puasa. Bukan Ramadan aja Pak,
tolong sempurnakan bolong-bolong kita di puasa Ramadan itu dengan 6 hari bulan Syawal. Ustadz, gimana mau bayar Syawal, mau dituntaskan dengan Syawal, saya masih punya utang. Ya sudah, bayar dulu hutang. Karena menstruasi kalau perempuan, mungkin laki-laki karena sakit atau sapar. Bayar dulu hutangnya kalau sempat. Kalau enggak sempat karena hutangnya banyak, sudah ya 25 hari, oh berarti Syawal dulu utamakan ya. Karena kondisinya tidak memungkinkan. Maka lihat kondisinya. Bayar hutang ibu mungkin 6 hari karena menstruasi, lalu sempurnakan dengan Syawal, lalu kemudian men lagi, baru itu insya Allah cukup waktunya ya. Ini kenapa? Karena Allah memberikan spesial. Tolong Pak Bu, ini Ramadan, bulan penuh berkah, dilipat gandakannya pahala. Bahkan sampaikan orang yang sholat sunnah, orang yang istilahnya melakukan amalan sunnah, silaturahmi, takjil, kemudian ngasih futur, bersahur, itu dinilai sebagai pahala wajib. Ini di Ramadan. Kemudian orang yang melakukan sholat wajib, puasa wajib, dan amalan-amalan wajib dilipat gandakan menjadi 70 kali sebagaimana pahala wajib di bulan yang lainnya. Ini hebatnya. Sholat duhur kita nanti insya Allah berjamaah itu di Ramadan 70 kali Pak pahalanya dibanding pahala wajib di bulan yang lainnya. Makanya tekabita tabungan orang, malaikatnya terusnya menunggu ya. Masalah kira-kira ya Pak Saipudin, Pak Abdullah, Pak Wawan mau ke masjid enggak? Kalau ke masjid tulis 70 kali lebih baik daripada di bulan yang lainnya. Ini harus menjadi motivasi bagi kita ya. Kenapa? Rasul sendiri menyampaikan, ala inna sil'atallah yal ghaliyah, ala inna sil'atallah al jannah. Bukankah sil'ata itu barang dagangan? Bukankah barang dagangan yang ditawarkan oleh Allah itu mahal harganya? Dan barang dagangan yang ditawarkan oleh Allah itu bernama surga. Kita ini sedang dagang dengan Allah, sedang transaksi dengan Allah, sedang transaksi Pak. Surat At-Taubah ayat 111. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah istaro, telah membeli dari orang-orang beriman. Mudah-mudahan kita nih ya, apa yang dibelinya? Anfusahum wa amwalahum, jiwa-jiwa mereka dan harta-harta mereka. Apa alat belinya? Bi anna lahumul jannah. Allah mempunyai alat tukar. Kalau kita jual beli uang dan barang, tapi Allah alat tukarnya dengan surga. Lalu kemudian kita menjual apa? Menjual jiwa dan raga kita serta harta kita. Serahkan untuk Allah. Bahkan bagaimana caranya bertransaksinya? Yuqatiluna fi sabilillah fayaktuluna wa yuqtaulun. Ya, mereka semua berjihad di jalan Allah, baik itu membunuh maupun terbunuh. Batur mana bikin kaki itu tak jual beli nak para sahabatnya. Masya Allah. Wa'dan alaihi haqqan fit Taurati wal Injil wal Quran. Maka ini janji Allah yang sudah tertulis di Taurat dan Injil dan Al-Quran. Waman aufa bi ahdihi, barang siapa yang memenuhi perjanjiannya, transaksi dengan Allah, pastabsyiru, maka beri kabar gembira, bibaiikumul ladzi bayatum bi, dengan jual beli mereka dengan Allah. Ya, beri kabar gembira dengan jual beli seperti ini. Urang mah peperiheun minta diajak jual beli ku nyawanya Pak, da Bapak belum tentu wani kuring ge saminya. Ieu mah jual beli jeung Allahna urang mah sanes nyawa Pak, da teu dipiwarang jihad ka Suriah urang mah. Ku presidenna ge bakal disebut teroris lamun berangkat ka ditu mah nya. Waktu pira oge atuh cing nya korbankeun waktu, tanagi, sakedik harta. Ini pas Idul Adha hitung-hitungan. Cing pada KM atuh iuran sapi teh meni 4 juta, aya teh nu 3 juta. Ya Allah, aneh sekali ya. Kok kita mau menebus surga dengan receh, bisa apa enggak nih? Aneh enggak? Bapak mau ke dealer Toyota, mau nebus Fortuner pakai uang receh sakarung, malah dianggap
dihitung teh aya 30 juta. Ayo bapak nuju ngalinur cenah. Ipangaosna 350 juta pak, nyanak atos kan 30 juta. Pasti orang dianggap ngalinur engke di payunan malaikat maliknya dari karek masuk ke surga. Nah ini dinya cece teu salah make jeung rek ka surga sagala. Salat subuh oge subuh berang. Puasana oge ngan puasa beuteung we hungkul urusanana teh. Mes berburu kuliner di Goding Tutukan tapi sore yang indah di Papai. Ya Allah, puasa macam apa ini ya? Para sahabat, intensitas makan itu berkurang Pak Ramadan. Makanya lamun sahabat ada badan yang 90, Ramadan jadi 80. Orang dibalik 80 jadi 85. Nah tadi memanja perut lagi. Saya pernah coba di malam mungkin ke-7 gitu. Masya Allah. Anak saya si bungsu ngadat pengen buka bersama. Eta teh butos pinu. Padahal kosong meja nama atau di booking cenah ti jam 3. Ya Allah. Orang yang mau berbuka bersama. Terus apa hikmahnya saum? Kalau ujung-ujungnya ngisi perut lagi, memanja perut lagi, balas dendam deui. Kita kadang-kadang nggak nyunah Pak Bu saumnya. Udah jelas kalimatnya bakiru bil iftar, segerakan untuk berbuka puasa, wa akhiru bis sahur. Rasulullah nyunahnya udah ngasih contoh. Kalau beliau itu menyegerakan berbuka itu ya sekedar untuk membatalkan, karena hakikatnya berbuka itu sunnah, bukan wajib, sunnah. Lalu dia menyegerakan minum air putih, lalu berdoa dahabadoma wabtalatil uruk wasabatil ajru insyaallah. Habis itu makan kurma 3 biji. Itu sudah dikasih contoh, tapi anger we urang mah. Alhamdulillah Ustaz abi ngalakonan anu sunah mah ngan ieu bala-bala da sareng kerupuk anclom wajib cenah nya. Masyaallah ya Rabbi. Enggak apa-apa kalau sekedar masih waktunya ada. Masalahnya banyak sekali, kebetulan saya banyak kontrakan di sekitar saya itu ya Allah, yang mengabaikan yang wajib, yang sunnah diutamikeun. Data di teh bukana jiga nu balas dendam, ni amek cenah geus lapar, saus nanti isuk-isuk nepi ka beurang, komo ningali wae tukang cendol di jalanan nya, stang motor teh asa yang ngagibeg wae ka kenca cenah nya. Masyaallah, amek balas dendam. It's okay kalau waktunya masih ada. Ini waktunya kadang-kadang terbuang. Apa yang terbuang? Dia mengorbankan sholat wajib. Manya maghrib jam 7 kurang 5 menit. Ya Allah, atuh udah beres tos takjil anu ringan-ringan langsung sangu dek tilu cukil langsung sanguna oge nya. Can ya Allah eta deungeuna ge pinuh aya hayam, aya sapi, di dinya aya ikan, hulu segala macam dikumpulkeun ngariung di dinya. Habis itu kirain teh mau langsung ke masjid. Ini saya perhatikan fenomenanya di rumah-rumah. Udud heula beakeun sabatang. Ya Allah ya Rabbi, asa play cenah aduh ku sabatang teh. Ada orang yang rela kok mengorbankan surga demi usi perutnya, betul nggak? Ingin mengisi perutnya sampai rela mengorbankan surga. Tapi surgaeun. Padahal sejatinya mata qaraba abdi ilayya ahabbu mimma iktaradatunan. Rasulullah sendiri yang menyampaikan. Mata qaraba, tidak ada wasilah untuk mendekatkan yang paling dicintai oleh Allah melainkan seorang hamba mengedepankan dan mendahulukan melakukan yang wajib wajib heula atuh. Insyaallah sahur harusnya diakhirkan, diawalkan sahur. Diawalkan seperti apa? Buktina bari lalajo bola ieu champion geus jam 2 sahurna. Ya Allah, kan tidak nyunah. Makanya kadang-kadang kita tuh amal dulu sebelum ilmu, padahal ilmu dulu. Ari sahurnya Rasulullah, kata Zaid bin Sabit, aku memperhatikan Rasulullah itu sahur itu biqadri khamsina ayat. Apa biqadri itu? Kadarnya seakan membaca 50 ayat. Kantos kusim kuring di cobian maca 50 ayat teh kurang lebih 25 menit lah, 20-25 menit. Jadi kalau adzan jam 4.35, jam 4.10 menit itu mulai sahur Rasulullah itu. Jadi sudah mendekati sekitar 25 menit ke adzan sahur. Jadi jam 3 boleh Ustaz? Boleh nganti nyunah. Kalau kita ingin mendapatkan pahala sunnah, bahkan pahala sunnah di akhir zaman itu, sesungguhnya kata Rasulullah, kelak nanti ada umat setelah kalian, kepada para sahabat,
Ada umat yang menghadapi zaman kesabaran. Seperti apa ya Rasulullah zaman kesabaran itu? Mereka orang yang bersabar di zaman yang penuh fitnah itu bagaikan memegang bara api. As-sabru ala dini kal qabid al jamr. Siapakah? Mudah-mudahan kita semua ini yang dimaksud. Mereka yang bersabar menjalankan sunnahku, maka pahalanya 50 kali lebih baik. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, lebih baik di antara mereka kah? Tidak. Lebih baik di antara kalian. Masya Allah, reward penghargaan dari Rasulullah yang menghidupkan sunnah Rasul di akhir zaman itu 50 kali lebih baik dibanding para sahabat. Kita buka puasa kalau nyunah itu lebih hebat daripada sahabat. Kita sahur itu kalau nyunah itu lebih baik daripada sahabat 50 kali lipat. Kenapa? Karena Rasul sendiri rindu. Aku rindu ingin bertemu dengan saudara-saudaraku ketika dia ziarah ke kubur. Ya Rasulullah, bukankah kami saudara-saudaramu? Bukan, kau sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku adalah yang hidup nanti setelah kalian di akhir zaman, yang ia beriman kepadaku dan tidak menyaksikan aku, tidak bertemu denganku, tapi dia terus menghidupkan sunnah-sunnahku. Tak eta, Bu. Masya Allah. Makanya sunnahnya Ramadan teh, saya kemarin mungkin biasa tadi teh ya, istirahat kebablasan, bangun jam 10, pas lihat di grup ada yang ngajak, yuk kita tadarus di masjid yuk. Tekanan nyanya naon ndak, memang bisa jadi mungkin kalau kita niatin tidur itu karena aktivitas malamnya, kemudian kita ganti dengan paginya, nggak apa-apa. Tapi kalimat ini, yuk kita tadarus di masjid yuk. Ya Allah, kita coba ke masjid 2 hari yang lalu. Kemudian betul Bu, kenikmatan beribadah di masjid, membaca Quran di masjid itu beda sensasinya dengan di rumah. Di rumah mah seueur godaanana jeung gangguanana nya karek oge salembar, heuaina ge geus 3 kali. Di rumah mah karek oge 2 lembar, budak geus ngajeleng kana tak-tak kan gitu. Ya Allah, karek 4 lembar, ieu anu sagigireun itu cicing pamanerkeun itu pamanerkeun ieu gitu. Ada we gangguanna. Kita fokus ke masjid, baca Quran di masjid, enggak terasa dari jam 11 sampai jam 12 kurang 5 menit, ujuk-ujuk dihitung tuh 20 lembar Bu, berarti 2 juz. Makanya ini masjid itu jangan sampai keung jika kuburan atunya. Ramadan namun tiasa teh para sahabat mah betul all out. Saya itu heran, para sahabat itu all out sehingga lihat ada orang yang bertanya ke saya, ibu-ibu lagi, Ustadz, memangnya mana yang lebih baik, sholat perempuan itu di masjid atau di rumah? Saya jawabannya harus pakai dalil ya. Wa buyutahunna khairul lahunna, dan di rumah-rumah mereka lebih baik sholatnya bagi perempuan. Bahkan sholat kamu di kamarmu lebih baik daripada di ruang tengahmu. Sholat kamu di ruang tengahmu lebih baik daripada di masjid kampungmu, kata Rasulullah. Dan sholat kamu di kampungmu lebih baik daripada di masjidku, kata Rasul. Artinya memang semakin kecil para perempuan ini sholat, maka itu semakin lebih baik tempatnya ya. Tapi masalahnya itu zaman para sahabat, ketika sahabat itu semuanya semangat ke masjid, masjid tidak ada ruang kangge perempuan, pinuh wae kapungkur mah. Ayeuna oge ninggal nincak 3 Ramadan 4 Ramadan teh di Masjidil Haram pinuh, di Masjid Nabawi pinuh, sesah kangge tawaf teh tinggal siaran langsungnya. Artinya tolong dong dudukan dalilnya. Ada kalimat wala tamna'u ima Allahi masajid Allah. Hai para suami, jangan kamu larang istri-istrimu ketika dia minta izin ke masjid. Saya mau tanya ke ibu, contoh terbaik bagi anak-anak kita, bapaknya apa ibunya? Bapak apa ibu? Ibu, contoh terbaik mah. Contoh yang paling mungkin ideal bagi anak-anak kita itu adalah ibunya. Al-ummahat madrasatul aulad. Ibu itu adalah madrasahnya anak-anak. Lamun mamah kunaon teu ke masjid, apa cek ustad oge leuwih hade di imah. Mama mah tarawehna engke we jam 2. Wallahi anak-anak kita jangankan suruh taraweh jam 2, pi warang buka pi warang sahur jam 4 ge
hese beleke. Maka saya lebih setuju ibu-ibu makmurkan masjid dong, agar memberi contoh kepada anak-anak. Tiba manehana barudak urang main pepetasan nya, kemudian aya anu nongkrong di jalan ningalian plat nomor bari engke mana nu bener plat nomorna silih bayar 5.000 ewang, nah naonan ngadon judi atau main PlayStation. Tiban mereka melakukan atau mungkin di rumah nonton heula TV dan ke tarawihna jam 2. Mendingan makmurkan masjid, karena Umar bin Khattab tidak dilarang oleh Rasulullah salat tarawih berjamaah, bahkan Ubay bin Ka'ab, dan Rasulullah tidak pernah melarang karena itu adalah perbuatan yang baik. Muncul Umar tema hadihi bid'ah hasanah, ini adalah urusan perkara agama yang diadakan tapi baik sekali. Cing makmurkeun Bu, ibu-ibu yang terdepan ngaos, ibu-ibu langkung rajin tibatan bapak-bapak. Ini sunnah yang harusnya kita optimalkan karena wasilah untuk mendapatkan surga. Bagaimana dalilnya? Dalilnya man ahya sunnati, barang siapa yang senantiasa menghidupkan sunnati, faqad ahabbani, maka dia telah mencintaiku. Wa man ahabbani faqana ma'i fil jannah, dan barang siapa yang mencintaiku maka dia pantas untuk bersanding di surga. Coba yang menghidupkan sunnah Rasul. Abdullah bin Umar ketika dia selalu saja mengikuti perkataan Nabi, perbuatan Nabi, sahabat yang lain sampai iri. Irinya itu disebut ghibthah. Wahai Abdullah, wahai Umar, kau selalu saja meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Menilatah teh sagala nu dilakonan ku Rasul, dilakonan ku didinya. Lalu Abdullah bin Umar mengatakan, tidak bolehkah aku menjadi seorang hamba yang didekatkan oleh Allah di surganya bersama Rasulullah. Bu hoyong teh bersama Rasul di Firdaus nanti. Sok atuh hirupkeun ku urang sunnah-sunnah ya. Ini perjuangannya berat memang, tapi kita harus lawan hanya untuk mendapatkan apa? Badan yang gagah layaknya Nabi Adam, umur yang belia layaknya Nabi Isa, kemudian wajah yang ganteng layaknya Nabi Yusuf. Bapak mau demek jeung beke deui engke mah di ditu mah gagah di surga mah. Kenapa tidak diperjuangkan, Pak? Saya oke gitu, rek berusaha ya, terus semaksimal mungkin ya. Kalau perlu harus kita korbankan waktu kita. Para syuhada dia mengorbankan nyawanya. Para ulama-ulama wali-wali songo dulu juga mengorbankan waktunya. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dia rela tidak menikah karena nikah itu adalah sunnah, sementara mempelajari Al-Quran adalah wajib. Ya pelajari terus, kemudian diajarkan kepada umatnya. Sehingga pencerahan sampai sekarang kita mengenal dengan kalimat sesepuhnya Islam Ibnu Taimiyah, ilmunya sampai kepada kita, rela mengorbankan waktu untuk menikah, tidak menikah. Coba lamun pamaget ayeuna mun terus kunaon didinya geus 40 can nikah, ieu da ieu si jagona teu hurung, urusanna kadinya geuningannya farjinan teu hurung alias peluh. Enggak, dulu memang betul totalitas dipakai maca Al-Qur'an. Coba bagaimana Khalid bin Walid ketika dia tidak sempat membaca Al-Qur'an, nangis karena kesehariannya baca Quran. Lalu kemudian dia ambil Al-Quran. Dia ngomong, mun urang mah gundam catur dengan Al-Quran. Wahai Al-Quran, maafkan aku. Aku disibukkan dengan jihad sehingga tidak sempat untuk membacamu. Ya Allah, ya Rabbi. Saya sampai malu mendengar cerita ini. Khalid bin Walid disibukkan dengan jihad sehingga waktunya tersita, tidak bisa baca Al-Quran. Ari urang disibukkan naon, Pak? Astagfirullah wa atubu ilaik. Ramadan itu ya Allah, satu huruf membaca Al-Quran itu dikalikan 10 sampai 700. Mungkin bisa jadi hadis ini adalah di luar Ramadan, bila mana dia bacanya dengan penuh keikhlasan dan keridoan dan mengharapkan surganya Allah. Kalau di dalam Ramadan, Masya Allah, ini lebih mulia lagi. Wa ana ajibihi, aku yang akan membalasnya. Cing atuh Pak Amr bin As itu di hadapan Rasulullah, ya Rasulullah, berapa kali aku hatamkan membaca Al-Quran? Kemudian di luar Ramadan, hatamkan oleh kamu sebulan sekali. Jadi kalau ada orang kemarin bertanya kepada Syekh Al-Khamisi, Syekh Al-Musi, apakah memang di bulan Ramadan itu lebih afdolnya menghatamkan Al-Quran atau mempelajari Al-Quran? Kata Syekh Al-Khamisi, menghatam Al-Quran itu dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Bahkan lebih ditingkatkan lagi menghatamkannya. Karena Amr bin As saja diperintahkan untuk menghatamkan sebulan sekali di luar Ramadan. Ramadan Imam Syafi'i 60 kali, Bu. Alah teu kabayang. Berarti sadinten 2 kali hatam.
Saya perhatikan, saya pernah ngalami sekali hatam. Ya Allah, bukan ngalami, lihat yang pernah sekali hatam itu membutuhkan waktu 9 jam sadinten. Nah, mun bade ngahatamkeun ti Al-Fatihah nepikeun ka Anas 8 jam sadinten. Berarti lamun 2 kali hatam berapa jam? 18. Bapak meren terungkadnya, Masya Allah. 18 jam Imam Syafi'i ya Masya Allah. Terus di Al-Fatihah, di Imran, Anisa terus ya Allah. Sampai tamat Anas ulangi deui. Target 18 jam. Sisanya berapa? Dari 24. Ya Allah. 6 jam untuk tidur, untuk mandi, untuk makan, untuk ya Allah. Urang mah piwalang setengah jam tong seueur-seueur teuing ya Allah ini seeutik pisan setengah jam. Itu orang yang paling pelit. Orang yang paling pelit itu meluangkan waktu setengah jam di bulan Ramadan membaca Al-Quran. Wios lah, nusa kategori pelit dan insya Allah paling pelit oke paling mulia merenya di kompleks Sereang Indah tanya Allah ya Robbi. Itu berarti sebulan baru hatam. Kalau itikaf itu lebih hebat. Masjid ini kalau ngadain itikaf, Masya Allah ini bisa langkung cerah, langkung berkah karena masuk Lailatul Qadar ke masjid ini. Kalau bisa adain itikaf. Sebagaimana di Masjid Muhajirin di CPI ya, itu selalu mengadakan itikaf. Wallahi itu Masya Allah. Keberkahan masjid itu sampai sekarang memang terasa ya. Masalah keuangan tidak pernah susah. Kemudian jamaah selalu full. Itu ya Allah curahkan keberkahan. Karena tiap tahun didatangi Lailatul Qadar. Bagaimana tidak? 10 hari terakhir itu kita berlomba waktu kemarin ikut. Itu berlomba membaca Al-Quran. Ada yang 5 kali. Ada yang 6 kali yang paling hebat. 6 kali selama 10 hari loh. Kan itikaf 10 hari 6 kali. Dapat reward dari Pak Haji Asep untuk pergi umroh. Dan di dunia saja sudah dikasih penghargaan oleh manusia. Bagaimana nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Surga ini mahal, ya. Nggak boleh kita beli dengan uang receh, nggak boleh kita beli dengan sisa tenaga. Loh, kita mau masuk surga kok. Orang lain menebusnya dengan nyawa, sebagaimana Sumayyah binti Khayat ya, oleh Bani Mahzum diseret di padang pasir, kemudian ditindih dengan batu yang besar, lalu kemudian dia terus mengucapkan Ahad, Allahu Ahad, Allah Ahad. Kemudian Bani Mahzum ini marah, bahkan datang katanya Abu Sofyan, lalu kemudian menusuk selangkangannya dengan sangkur hingga meninggal. Ingin masuk surga karena Rasul mengatakan Sobron ala Yasir, sabarlah hai keluarga Yasir. Sumayyah binti Khayat itu istrinya Yasir. Sabar hai keluarga Yasir, karena fa inna ma'idukumul jannah. Allah menjanjikan kepadamu surga. Mahal, dia tebus harus melepaskan nyawanya. Bagaimana Asiyah binti Mahzum, istrinya Fir'aun harus disalib, kemudian dicambuk beberapa kali. Lalu karena dia tahu bagaimana nikmatnya punya istana di dunia, dia minta kepada Allah istana di akhirat. Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan aku istana di jannah. Ya Allah, mahal, harus ditebus dengan bagaimana Usamah bin Laden. Dia itu orang kaya di Arab Saudi itu. Bahkan pemerintahan Arab Saudi aja, kerajaan Arab Saudi hutang kepada keluarganya Usamah bin Laden. Anaknya ada 11 keluarga Usamah, saudara-saudaranya. Dia rela meninggalkan rumahnya, kenikmatan dunianya, lalu kemudian berjuang di Afghanistan hingga dia meninggal oleh tentara Amerika. Rela. Untuk apa Pak? Surga. Atau peperihkeun urang mah ya Allah tahan selama Ramadan tong hayang hantam-hantam wae berburu kuliner nya cing ngaos ieu maca Quran ge nepikeun ka bulukan cara ditoel-toel acan ngaos cing dikir lah Ustaz saya mah alhamdulillah geus dijamin surga. Wow, keren. Keren sekali kalau ada orang yang mengatakan sudah dijamin surga. Abu Bakar dengan Umar bin Khattab itu Rasulullah mengatakan, aku melihat kedua terompahmu ada di surga. Aku melihat jubahmu keduanya ada di surga. Nangis Abu Bakar, Umar nangis. Mun urang mengkaka babara katakan atoh juga nanti. Alhamdulillah, abdi lebet ke surga. Geus moal puasa gitu mah. Dan engkau mah pasti maha benar ya Rasulullah. Geus teu kudu salat, geus dijamin mah. Enggak. Abu Bakar dengan Umar ketika dijamin surga, justru dia takut. Walladzina yu'tuna ma atau wa quluhum wajilat annahum ila rabbihim rajiun. Dan ada orang-orang yang mempersembahkan apa yang ia persembahkan ke hadapan Allah. Kemudian hatinya merasa takut.
Takut kalau persembahannya itu tidak spesial di hadapan Allah. Takut kalau persembahannya itu kemudian tidak ada nilainya di sisi Allah, alias kemudian terhapus karena ria, sum'ah dan segalanya. Abu Bakar dengan Umar padahal udah dijamin oleh Rasulullah surga, dia semakin totalitas mengorbankan waktu, tenaganya, harta dan nyawanya untuk keridhaan Allah, untuk mendapatkan surga. Insya Allah mahal, betul. Makanya tadi kalimatnya, bukankah barang dagangan yang ditawarkan oleh Allah itu mahal? Maka betul, kemuliaan seseorang itu sepadan dengan pengorbanannya. Kamari we nembe wengi kadua wengi katilu simpurin karetan imam taraweh di masjid tempat lahir saya tilama, kelahiran saya tilama, masjidnya agung, langkung agung di dia. Eta masya Allah, dan memang sanes di dinyawai meureun di mana-mana. Sop kahiji nembe ge satengahna, geus marili sop anu kadua. Ya Allah ya Rabbi. Pak punten Pak, kada dipayun heula. Caricing we kieu da sop kadua aya kipas. Tapi lagi diberi nikmat kipas sapikeun ka teu kabita sop kahiji, ya Allah, milih sop anu kadua. Di urangnya kitu, sok mangga. Ya Allah ya Rabbi. Maknya eta surga kudu, aduh ya Allah, hayangna teh. Bahkan ada DKM masjid, masuk ke masjid gara-gara jamnya salah, kemudian dia temui ternyata jam 12 kurang 10 menit, adana jam 12, balik deui. Geuningan ngaco jam teh. 10 menit. Balik deui ka imahna, ya Allah, DKM nih. Kenapa balik lagi? Atuh dari panjang kene waktu oge engkewe adan jam 12. Bukan masalah adanya, Pak. Ini tiket surga. Tiket surga harusnya terdepan dong. Hoyong kajalak harupat ge lamun aya Persib live paheula-heula hayang panghareupna dibere sembako harga setengah oge mun dikeun ke boro-boro kan gitu, ya Allah, harga sembako setengah nah ge. Ini surga loh. Coba kalau dia 10 menit sebelum adzan itu masuk ke masjid, kemudian sholat 2 rakaat. Sekali lagi Pak, ini perhatikan sunnah Rasul ya. Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusolli rakaatain. Apabila di antara kalian itu masuk ke masjid, jangan langsung duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Ini adabnya loh. Entah itu diniatkan tahiyatul masjid atau syukrul wudu. Saya harus tekankan kepada Bapak untuk langsung tekenging adabnya. Bahkan kalau dia pulang ke rumah kemudian ada hajat, balik lagi harus sholat lagi 2 rakaat. Kata Imam Syafi'i, bila mana dia terus berulang-ulang keluar masjid, tetap harus sholat 2 rakaat kalau sudah keluar. Kecuali kalau nggak keluar ya tunggu. Nah, ketika dia sholat 2 rakaat sambil menunggu adzan, lalu diselingi dengan dzikir dan bertaubat, niscaya dobatnya akan diterima. Ketika dia kemudian sabar menunggu adzan, maka dari sholat 2 rakaat sampai menunggu adzan itu pahalanya sama dengan sholat wajib. Nah, itu ilmu harus kita sampaikan, harus kita tahu bahwa ini adalah salah satu wasilah untuk mendapatkan tiket surga. Karena tadi kemuliaan seorang hamba berbanding lurus dengan pengorbanannya. Atuh ulah bikin kata betah, urusan akhirat masuk hitung-hitungan. Muni yang mana Ustaz jilbab teh kedah lebar, kedah ageng. Ya Allah ya Rabbi. Memangnya kudu kumaha atuh? Persis jika ibu lamun ngangge kerudung terus ka bawahna kaos anu ketat sampai tonjolan dan terlihat, terus ka handapna legging, persis jika tadi anu puasa tapi teh salat maghrib gitu. Masya Allah. Kenapa hitung-hitungan sih? Pakai, kalau disuruh pakai jilbab besar, pakai jilbab yang besar, jilbab yang syar'i, nggak boleh pakai yang ketat-ketat, kan begitu. Kalau Bapak disuruh untuk sholat 5 waktu, cumponan dong, walaupun apapun itu. Saya salut dengan PO bis apa itu, Haryono, itu semua diinstruksikan kepada supir-supirnya, ngong adan, mampir ke masjid. Jadi apa supir teh? Engke lamun lohor di rest area Sabaraha. Engke lamun asar di mana? Itu ternyata PO ini Haryono ini lebih berkah dibanding yang lainnya. Yang kemarin menginstruksikan seluruh busnya untuk mengantar para jamaah ke Monas. Itu Masya Allah. Itu pensiunan ABRI Pak. Berkah. Itu semua supir-supirnya suruh ngaji dulu di musola yang disediakan di garasi di tempat poolnya. Ngaji dulu sebelum berangkat. Ya Allah ya Rabbi. Dia punya kekuasaan,
Lamun daekeuh teu daek kajeun, bahkan lamun yang sudah beberapa tahun mengabdi kepadanya diberangkatkan umroh sampai haji. Yang seperti itu loh yang harus diperjuangkan itu. Totalitas apa yang kita punya. Peperiheun mah batur mah karyawan atau urang mah anak urang, istri urang, incu urang sok gero cenah ka masjid. Teteh, Masya Allah biar makmur Masjid Riyadul Mutakin teh. Ulah ngaos teh sakieu deui sing seueur atunya. Maaf, ini sekedar motivasi saja ya bagi yang lainnya. Karena kita harus ngajak anak, cucu, tetangga, saudara kita untuk innaladina, sesungguhnya orang-orang yang amanu beriman dan bersama anak cucu mereka, maka alhaqna bihim, kami kumpulkan di surganya Allah. Ibu mau kumpul bersama anak cucu di surga? Ya Allah. Wa ma'alat nabihim, dan tidak akan dikurangi derajatnya. Walaupun ibu tidak hafid Quran, punya anak satu saja, punya cucu satu saja hafid Quran, maka insya Allah mengangkat derajat ibu dan bapak semuanya. Dari bapak mah apal saya ge, apal nangan eta we nya atin alhamdulillah alhaqumut. Keun bae minimal anak incu urang mengangkat derajat kita agar nanti bertemu di surga. Ya Allah. Mahal, Pak. Harus kita perjuangkan. Coba saya mau tanya, yang berat ketika maaf mungkin di antara kita, naudzubillah min dzalik, ada di antara kaum muslimin yang harus masuk neraka. Yang berat itu apanya di dalam neraka? Yang paling berat bagi seseorang ketika dia masuk ke dalam neraka. Siksanya, minumannya, makanannya, atau bajunya neraka? Misalkan ayo baju neraka, minuman neraka, makanan neraka, ranjangnya neraka. Apa yang paling berat? Yang paling berat itu bagi penduduk neraka adalah kalimat labisina fihi ahqoba khalidina fihi abada. Itu yang paling berat. Kekal abadi. Lamun di dunia gering aya waktuna, engke ge pasti damang kan begitu. Di mana susah, engke ge aya waktosna bahagia. Ari engke khalidina fihi abada. Dia karena berdurhaka selama di dunianya kepada Allah, kemudian harus ngendon di neraka dan kekal abadi. Menir hatungtungna ieu disiksa. Ada penduduk neraka yang diperlihatkan sedikit kenikmatan surga oleh Allah, kemudian dia menangis sambil menjerit-jerit. Lalu apa yang dikatakan si penduduk neraka ini? Aduhai ya Allah, seandainya aku di dunia diberi hidayah oleh kamu, niscaya aku termasuk orang-orang yang beruntung. Ya Allah, ini penduduk neraka. Ada yang penduduk surga diperlihatkan sedikit neraka, dia udah di surga. Nih yang apa neraka? Panas. Lalu dia mengatakan, ya Allah, aku bersyukur kepadamu karena engkau memberi kesempatan, memberi hidayah. Lalu aku bermudah-mudah beribadah padamu, ya Allah. Aku bersyukur dapat hidayah darimu. Orang terkadang manfaatkan hidayah yang diberikan oleh Allah ini. Nggak lama Pak waktu kita, ya nggak lama waktu kita, ya. Mujahid tadi saja yang berjuang di jalan Allah mengorbankan nyawanya. Tentu yang pertama dia merasa iri melihat temannya yang bertemu dengan Ramadan. Kita berkali-kali bertemu Ramadan, manfaatkan untuk minta ampun kepada Allah. Jangan sampai Rasul sendiri mengatakan dan liman adrakan Ramadan falam yughfar lahu. Celaka dan terlaknat orang yang bertemu dengan Ramadan kemudian dosa-dosanya tidak diampuni. Nangis, banyak nangis kepada Allah. Terlalu banyak dosa kita di hadapan Allah, minta agar Allah ridho dengan keridoannya, mudah-mudahan menghantarkan kita ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya aturkan di kesempatan yang berbahagia ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.